Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rio. Di video kali ini kita akan membuat purchase order menggunakan Odoo. Tentunya dengan modul purchase order ini kita dapat melakukan pengelolaan purchase order menjadi lebih efisien karena yang pertama kita dapat menghilangkan proses pembuatan PO secara manual dengan Excel ataupun dengan kertas. Kemudian yang kedua, kita dapat mengirimkan email atas PO yang sudah kita bikin. Dan juga kita dapat membuat proses approval pada purchase order. Sehingga tentunya pembuatan purchase order menggunakan Odoo itu menjadi lebih cepat. Jadi ini adalah tampilan dari modul purchase order. Di sini kita bisa lihat list purchase order yang telah kita bikin. Ini merupakan data-data demo. Jadi untuk purchase order ini terdapat beberapa status. Yang pertama adalah RFQ atau request for quotation, kemudian RFQ send atau request for quotation send, ini artinya RFQ-nya telah dikirim email. Kemudian yang terakhir baru final state atau status terakhirnya adalah purchase order. Oke, jadi yang pertama kita bisa bikin quotation-nya dulu, bikin PO-nya dulu, kita bisa klik new. Kemudian di sini ada request for quotation. Kita bisa isi vendornya. Kemudian di sini order deadline, misalkan kita bikin hari ini, kemudian kita mau kedatangannya itu di akhir bulan ini. Kemudian kita bisa tambahkan produknya. Misalkan di sini dash aja. Nah, di sini kita bisa rubah-rubah untuk quantity dan juga unit price-nya. Misalkan untuk dash ini unit price-nya 500.000. Kemudian quantity-nya kita rubah menjadi 2. Maka totalnya ini kita rubah dulu. Oke. Maka totalnya berubah menjadi 1 juta. Kemudian kalau misalkan data-datanya sudah oke, kita bisa save terlebih dahulu. Dan di sini status awalnya adalah RFQ. Kemudian kita bisa kirimkan request for quotation kita kepada vendor kita dengan cara send by email. Jadi di sini ada button send by email, kita bisa klik aja. Di sini nanti setelah kita klik akan muncul pop-up untuk kita dapat edit emailnya. Tentunya di sini untuk recipients-nya ini email dari vendor kita, yaitu fauxo@yourcompanyexample.com. Kemudian subjeknya di sini bisa kita edit dan juga body emailnya. Kita biarkan seperti itu aja, kemudian kita bisa klik send. Setelah itu statusnya akan berubah menjadi RFQ send atau request for quotation kita sudah dikirim. Di sini juga kalau kita scroll ke bawah kita bisa lihat historinya, kita bisa lihat PDF-nya. Oke, selanjutnya kalau misalkan sekiranya request for quotation ini sudah oke, sudah kita mau bikin PO-nya, setelah customer tentunya mengirimkan penawaran, terus kita oke, maka kita bisa confirm order. Nah, ketika kita klik confirm order, nanti di sini statusnya menjadi to approve. Jadi ini akan meminta approval kepada manager untuk request for quotation kita ini dijadikan PO. Oke, kita bisa login aja sebagai manager. Kemudian kita buka PO yang ingin kita approve. Di sini statusnya to approve. Kita bisa open aja. Kemudian kita bisa tinggal klik approve order. Setelah itu statusnya berubah menjadi purchase order. Kita bisa balik lagi ke user yang bikin PO-nya. Oke, setelah statusnya berubah menjadi PO, tentunya kita harus menerima barang yang sudah kita beli. Jadi di sini ada one receipt, di sini kita bisa klik. Dan di sini nanti akan masuk ke form penerimaannya. Di sini demand-nya itu 2. Misalkan barang yang kita terima itu kuantitinya 1, nggak 2. Kemudian kita save.
dan kita validate, karena quantity yang diterima itu tidak sesuai dengan kebutuhan awalnya, di sini kita bisa create back order atau no back order. Create back order ini artinya kita pengen dikirimkan lagi sisa kebutuhan quantity produk kita yang belum dikirim. Jadi di sini kita bisa klik aja create back order. Kemudian kita bisa balik lagi ke PO kita. Kemudian di sini status receipt-nya menjadi 2. Ketika kita buka, ada yang statusnya done, ada yang statusnya belum done. Karena yang outstanding tadi kan 1 gitu. Di sini kita bisa validate aja. Kita apply, maka penerimaannya barangnya sudah kita terima semua. Oke, kalau misalkan sekiranya udah oke, terakhir kita bisa create bill atau kita bayarkan PO kita. Kita bisa klik aja create bill. Terus di sini kalau udah oke, kita bisa confirm. Oke, ini harus kita isi untuk bill date-nya. Kita confirm. Dan yang terakhir, kita bisa register payment untuk pembayarannya. Sehingga bill tersebut atau pembayarannya sudah masuk ke accounting. Oke, kalau kita balik lagi ke PO, di sini udah ada historinya, 1 vendor bills, kemudian 2 penerimaan barang. Jadi sekian proses purchase order yang dapat kita lakukan pada modul PO di Odoo. Terima kasih.